kita akan membahas salah satu konsep penting dalam administrasi publik, yaitu model jejaring kebijakan atau policy network. Konsep ini sangat berguna untuk memahami bagaimana kebijakan publik sebenarnya terbentuk dalam dunia yang semakin kompleks. Apa itu model jejaring kebijakan? Model jejaring kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan publik tidak lagi dibuat hanya melalui proses hierarkis atau top-down. Sebaliknya, kebijakan terbentuk melalui interaksi antar berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yang saling membutuhkan dan saling memengaruhi. Aktor-aktor ini dapat berasal dari lembaga pemerintah, LSM, kelompok kepentingan, media, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Mereka bekerja sama, bernegosiasi, hingga bertukar sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Karakteristik jejaring kebijakan. Terdapat beberapa karakteristik penting dalam jejaring kebijakan. Pertama, saling ketergantungan. Tidak ada satupun aktor yang memiliki kekuasaan penuh. Semua membutuhkan kolaborasi. Kedua, hubungan dibangun melalui kepercayaan. Kepercayaan, norma bersama, dan komunikasi menjadi dasar interaksi dalam jejaring. Ketiga, struktur yang stabil tetapi fleksibel. Hubungan antar aktor cenderung stabil, namun dapat berubah sesuai isu dan dinamika. Keempat, batas peran yang kabur. Pemerintah, swasta, dan masyarakat sering bekerja lintas batas dalam proses kebijakan. Tipe-tipe jejaring kebijakan. Ada dua tipe utama jejaring kebijakan. 1. Policy community. Jejaring ini bersifat tertutup, stabil, dengan anggota terbatas. Aktornya biasanya memiliki kepentingan yang sama dan interaksi yang intensif. Aktor baru sulit masuk ke dalam jaringan ini. 2. Issue network bersifat lebih terbuka, longgar, dan dinamis. Aktor dapat keluar masuk tergantung isu yang sedang dibahas. Hubungan antar aktor tidak selalu stabil, dan tingkat konsensus biasanya lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan kelebihan meningkatkan kolaborasi antar aktor. Kebijakan lebih partisipatif dan representatif, mengurangi dominasi satu aktor tertentu. Interaksi lebih adaptif menghadapi isu-isu kompleks. Kekurangan, struktur jejaring bisa terlalu kompleks, sehingga keputusan menjadi lambat. Kurangnya kelembagaan dapat menyebabkan ketidakjelasan aturan main. Aktor kuat dapat menunjukkan resistensi ketika merasa kehilangan kontrol. Contoh penerapan jejaring kebijakan dapat dilihat pada pengembangan desa wisata Santana Mekar di Tasikmalaya. Dalam kasus ini, kepala desa, Pokdarwis, dan masyarakat sama-sama berperan aktif. Mereka membagi fungsi, saling berkoordinasi, dan bekerja sama mengembangkan desa wisata, meskipun tanpa struktur jejaring formal. Berdasarkan tingkat hubungan dan aktor yang paling dominan, policy network terbagi ke dalam beberapa jenis. Pertama, bureaucratic network. Pada jenis ini, pemerintah menjadi aktor utama yang paling dominan, sehingga proses kebijakan berjalan secara top-down. Kedua, clientelistic network. Jejaring ini terbentuk karena adanya hubungan kepentingan antara pemerintah dan kelompok tertentu dalam proses kebijakan. Ketiga, triadic network. Dalam jejaring ini, pemerintah, swasta, dan masyarakat saling bergantung dan berinteraksi dalam pengambilan kebijakan. Keempat, pluralistic network. Pada jenis ini, semua aktor memiliki peran yang relatif seimbang dan proses kebijakan berlangsung lebih terbuka. Ketika peran masyarakat semakin dominan, muncul bentuk jejaring lainnya, yaitu participatory status network, captured network, corporatist network, dan issue network. Keseluruhan jenis policy network ini menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh pola hubungan dan kolaborasi antar aktor yang terlibat. Kesimpulan. Dari pembahasan tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa model jejaring kebijakan membantu kita memahami bahwa kebijakan publik tidak lahir dari satu aktor saja, tetapi dari kolaborasi berbagai pihak. Dengan komunikasi, koordinasi, dan saling ketergantungan, kebijakan dapat menjadi lebih adaptif, inklusif, dan Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini.